Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Izzati. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan juga insya Allah termasuk kita juga umatnya yang beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya pemirsa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dari saya, baik dari ucapan atau perbuatan atau lisan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah untuk semuanya juga saya maafkan ya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan juga memberikan keberkahan juga untuk kita semua. Kita buka lembaran baru ya, diisi dengan iman, Islam, dan takwa ya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, bagi para anggota Laskar Pemburu Goib baik yang jauh maupun yang dekat, ataupun para pemirsa semuanya ya dimanapun berada, salam sejahtera ya, salam sejahtera, dan juga semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah bergabung dipersilahkan tetap stay terus bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana. Diawali malam hari ini kita mulai menapaki ya acara live streaming kembali, insya Allah untuk kedepannya semoga tidak ada halangan lagi ya pemirsa. Iya, kemarin di bulan Ramadan niat saya ingin ya streaming terus tiap malam ya, cuman apa boleh buat, kondisi tidak memungkinkan. Iya, sakitnya enggak selesai ya, terutama batuk pemirsa ya. Jadi batuknya kadang-kadang kumat lagi begitu. Jadi kalaupun streaming ya malu-maluin begitu, mengganggu acara seperti itu, makanya tidak streaming lagi. Nah, mohon diharap dimaklum ya seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah batuknya mulai mereda. Mudah-mudahan untuk kedepannya acara live streaming baik tanya jawab ataupun tarik pusaka juga insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan dan lancar ya pemirsa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, yang belum bergabung dipersilakan untuk bergabung, yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis pemirsa. Iya, boleh silahkan ya. Di pertemuan kali ini boleh silahkan yang mau sapa-sapa salam ataupun ingin bersilaturahim, mau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga boleh saya nanti omongkan ataupun bacakan, ataupun saran dan kritik yang membangun, ataupun juga ada tanya-tanyaan atau jawab-jawaban juga boleh silahkan. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin seperti itu. Monggo silahkan. Sambil saya buka dulu ini ya YouTube-nya, mungkin sudah ada yang masuk seperti itu. Oke, buat Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas ini katanya lagi di mana ini ya? Lagi di Jogja atau di mana? Ya, mudah-mudahan acaranya lancar ya Kang Raden, dan juga tidak ada halangan apa-apa ya. Dan
diberkati, amin ya rabbal alamin. Ya ntar bro bisa lagi dicari-cari ini cara live-nya. Nah ini sudah ketemu ya. Oke. Ya sambil nunggu yang lainnya pada masuk, saya mau salam-salam dulu ya, diantaranya untuk Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas ini ya, yang katanya lagi perjalanan ke Jogja. Iya, mudah-mudahan lancar dan juga tidak ada halangan apapun ya, amin ya robbal alamin. Buat Pak Agus Brebes juga ya, ataupun yang lainnya yang dari Brebes ya, salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke. Buat siapa lagi? Buat yang dari Cirebon ini, iya. Buat yang dari Cirebon semuanya aja salam sejahtera. Yang dari Kuningan, yang Pak Wandi juga, ini Pak Wandi, Kang Yoni, Kang Muadi juga ya, Pak Haji Caridah. Terus siapa lagi? Banyak. Salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang dari Nunuk ya, Nunuk City, iya, papanya Arif, iya, Kang Joni dan yang lainnya. Iya, salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat Kisana Jigeni juga ya, buat Kisana Jigeni beserta para laskarnya, salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terus buat yang dari Bandung, banyak nih yang dari Bandung ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dari Jakarta juga banyak ini ya, dari Jakarta saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Buat yang dari mana lagi? Yang dari Kalimantan ini dominan banyak sekali ya, Kalimantan, Riau, Sulawesi dan juga sekitarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Salam sejahtera. Buat yang dari Malaysia juga, ini dari Malaysia banyak nih ya, semuanya saja, Bapak Fikri ataupun yang lainnya juga ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya dari saya. Salam sejahtera. Oke ya, semuanya saja diperatak, dipritik, diperutuk. Semuanya kebagian semua, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah hadir ini ya dari Bapak Muhajirin Lia, baru satu ini. Bapak Muhajirin Lia ini, assalamualaikum Ki Guru katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wong Tegal selalu nyimak katanya. Wah iya, dari Tegal ini ya. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya saja ya wong Tegal. Dari Brebes juga, dari Songgom ya, ada itu yang dari Songgom itu ya, dari Dermoleng, dari Ketanggungan, terus dari dekat seputaran Kali Cipamali itu ya, ada yang berguru ke saya juga ada itu ya, insya Allah. Salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Buat Pak Amin yang dari Jawa Timur ya, salam sejahtera juga semuanya yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah ya, salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Atau yang lainnya juga dari Surabaya dan yang lainnya ya, semuanya saja insya Allah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali ya pemirsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kesananya lebih giat lagi saya dalam berkarya. Iya, terus juga insya Allah YouTube ini akan saya perpadat ya acaranya, diantaranya ada penarikan pusaka dari dalam kamar. Nanti insya Allah pesanan-pesanan dari pasien-pasien saya akan saya rekod, kemudian saya masukkan ke dalam YouTube ini ya. Terus juga akan saya buatkan tutorial juga perilmuan ya, mungkin bisa dijalankan oleh para pemirsa yang di sana ya, yang disenangi tentunya
yang mana yang cocok dalam hati dan pikiran nantinya boleh silakan untuk diamalkan. Karena saya sudah ijazahkan ya pemirsa, insya Allah seperti itu. Nanti saya masukkan juga ke YouTube ya. Terus juga ada perilmuan lain ya. Ada 1001 hikmah, artinya di luar dari konteks spiritual Raja Sulaiman begitu. Perilmuan ini boleh bebas langsung dijalankan dan diamalkan, langsung praktek, langsung jadi di sana begitu. Insya Allah akan saya buatkan juga tutorialnya, tata caranya, dan juga cara mempraktekannya seperti itu. Nanti akan saya masukkan ke YouTube ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan juga kembali bangkit lagi ya Ki Bagus Tunggul Buana, kemana-mana bisa naik lagi ratingnya seperti itu. Karena selama ini saya lihat rating YouTube channel saya ini mulai down ya, mulai turun. Iya, kurang apa artinya, kurang pemasukan begitu. Nah, insya Allah nanti saya akan buatkan lagi terus sampai naik lagi ya ratingnya. Dan juga streaming, iya streaming terus ya tiap malam, baik maupun tanya jawab ataupun penarikan pusaka ya, yang secara langsung insya Allah saya live-kan terus ya tiap malam. Mudah-mudahan tidak ada halangan, baik itu hujan ataupun juga halangan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, untuk para laskar yang dekat di sini, saya jadwalkan di malam Selasa ataupun malam Jumat ya. Setiap malam Selasa ataupun setiap malam Jumat kita adakan acara jalan-jalan malam, acara besar begitu. Artinya acara besar ini banyak orang, bukan 1-2 orang ya, lebih dari 5 orang. Nah, insya Allah adanya di malam Selasa atau malam Jumat. Selain malam itu, insya Allah saya akan live streaming baik sendirian atau berdua bersama Mas Ajay untuk narik pusaka mengisi kekosongan yang ada dalam YouTube ini seperti itu. Ya, di lokasinya acak ya pemirsa ya, tidak direkomendasikan ataupun sengaja dibuat. Nah, di mana sudah dikarang enggak ya. Jadi semua acak, tidak ada rekayasa, tidak ada karangan begitu. Jadi pas dalam hati cocok ya langsung streaming di tempat itu begitu. Kalau tidak cocok ya ganti cari lokasi lagi seperti itu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya jalannya lancar, tidak ada halangan ya, baik hujan ataupun yang lainnya insya Allah. Ini ada lagi yang masuk dari Bapak Tatang Ajah 13 ya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin katanya, dan semoga Ki Bagus selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Iya, saya ucapkan juga Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga ya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya Pak ya, kita saling memaafkan insyaallah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Fikri ya. Bapak Fikri ini kalau nggak salah dari Malaysia. Assalamualaikum Ki Guru, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus nyimak katanya, minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin Ki Guru katanya. Sama-sama apa ya, minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir dan batin juga. Iya, sama-sama Pak. Iya, kita saling memaafkan dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya Pak ya, amin ya rabbal alamin. Kita buka lembaran baru ya, menuju masa depan yang gemilang, cerah, dan juga sukses untuk semuanya saja, dan tentunya berkah ya, amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah itu seperti itu untuk acaranya. Dan sedikit info nanti untuk acara syukuran ya, artinya halal bihalal, insya Allah akan saya adakan di bulan depan, yaitu tanggalnya republiknya sekitar tanggal 3 kalau nggak salah ya, Jumat Kliwon. Bagi yang jauh, para anggota Laskar Pemburu Goib yang ingin ikut acara tersebut ya, karena di dalamnya nanti ada acara jamiah bersama dan acara makan bersama ya, boleh silahkan dijadwalkan dari sekarang ya. Iya, kalau nggak salah bulan depan tanggal 3 ya, di malam Jumat Kliwon.
sambil Jumat Kliwonan, sambil jamiahan, sambil silaturahim, sambil ya seperti itu, halal bi halal. Insya Allah caranya dimulai dari jam 8 malam sampai dengan selesai begitu. Untuk yang dekat ya, untuk yang dekat Laskar Pemburu Goib dimohon juga kehadirannya ya. Untuk kehadirannya, kebersamaannya terutama ya. Andaikan tidak bisa pun ya mohon ada konfirmasi ataupun ya adalah orang suruhan begitu ya, orang suruhan sebagai perwakilan begitu. Jangan kosong melompong. Jadi tidak ada tanggung jawabnya, karena seharusnya orang dekat itu ya lebih mensupport lagi. Lebih mensupport lagi dan lebih kebersamaannya itu lebih erat lagi begitu ya. Jangan kalau ada maunya saja datang ditungguin, biarpun saya lagi mandi, biarpun saya lagi di toilet ya, tungguin 1 jam 2 jam. Kalau nggak muncul besoknya datang lagi ya. Iya, itu kepentingan sendiri pribadi. Tapi giliran kepentingan kita bersama, kadang-kadang orang dekat itu menyepelekan ya, seperti itu. Jadi kebersamaannya itu hilang, nggak ada. Saya tidak mau, tidak suka hal seperti itu ya. Kalau ada maunya saja, kebanyakan seperti itu. Nah, ini saya omongkan hal seperti itu mungkin bisa terbersit dalam hatinya orang yang dekat ya dari saya di sini. Nah, moga hatinya terbersit dan terbuka begitu. Kebersamaannya itu bisa timbul, maksudnya seperti itu. Ya bukan apa-apa, bukan hanya sekedar ingin makan, bukan hanya sekedar ingin tarik pusaka, tapi tali silaturahim pun harus dijaga ya. Ini orang dekat khususnya. Kalau orang jauh udah pasti. Kalau udah orang jauh kan udah pasti ya, makan biaya, makan waktu, dan juga mungkin harus di planning terlebih dahulu. Ini orang dekat yang saya omongkan. Orang dekat ya dimohonlah kehadirannya, kedatangannya, dan kebersamaannya, karena kita bareng-bareng meninggikan nama perguruan atau padepokan atau pesantren ini, Laskar Pemburu Goib, seperti itu. Jadi saya ucapkan, saya tekankan lagi, jangan kalau ada maunya saja ya, nungguin saya berjam-jam juga mau, sampai di toilet pun ditungguin ya, karena ada kepentingan pribadi. Tapi kalau seumpama disuruh ingin datang untuk kebersamaan ya, untuk menjalin tali silaturahim, bareng-bareng berdoa, ini pada susah ya. Pada susah pun nggak apa-apa kalau ada perwakilan ya. Kalau ada perwakilan nggak apa-apa, artinya ada tanggung jawabnya yang bisa disuruh untuk hadir dan datang untuk kebersamaannya. Ini nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, padahal sudah di planning jauh-jauh hari. Yang dari Panjalu aja datang ya, yang dari Jakarta aja datang, yang dari Cikarang aja datang ya. Ini orang dekat ya, lain desa, cuman lain desa, nggak ada tanggung jawabnya, kebanyakan seperti itu. Jadi saya sayangkan sekali ya, saya sayangkan sekali. Jadi untuk kesananya dimohonlah, dimohon kebersamaannya begitu, untuk menaikkan padepokan kita atau pesanggrahan kita atau tim kita ya, Laskar Pemburu Goib. Kebersamaannya ya, bukan apa-apa, bukan menaikkan nama saya, bukan, tapi kebersamaannya ya pemirsa ya, kebersamaannya begitu. Tali silaturahimnya nyambung, bareng-bareng nyambung, seperti itu yang saya tekankan ya. Insya Allah mudah-mudahan kesananya lebih baik lagi ya untuk orang dekat ini. Oke, kita lain topik lagi untuk membahas masalah ilmu penarikan pusaka ya. Nah ini juga ada yang masuk satu, lumayan ini. Dari Bapak Angga Prawira ini, Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat, baru iya lihat YouTube, katanya. Iya, Tangerang hadir Ki, katanya. Nggak apa-apa Pak, boleh silakan. Iya, saya Kang Chandra, katanya. Wah iya Kang Chandra, salam sejahtera, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Kang Chandra, mohon dimaafkan bila saya ada salah-salah kata atau perbuatan ya Kang Chandra. Ya sehat selalu, katanya, banyak rezeki, amin. Bareng-bareng berdoa ya Kang Chandra, dan juga insya Allah berkah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini channel akunnya ini Bapak Angga Perwira ini ya Kang Chandra ini ya. Iya, oke, alhamdulillah. Buat yang kemarin dari Brebes juga, Pak siapa itu, Pak Karmin atau Pak siapa itu ya, alhamdulillah, salam sejahtera. Iya, mudah-mudahan
diluaskan rezekinya ya, dan juga kita bareng-bareng mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah. Untuk acara tarik menarik benda pusaka ya, yang mau ada yang ditanyakan boleh silahkan ya masuk. Untuk tarik menarik acara benda pusaka ya, insyaallah perilmuannya kita padatkan lagi ya, diantaranya ada perilmuan di tingkat 2 ya, dari kitab Raja Sulaiman ya, perilmuan Laskar Pemburu Goib, yaitu hati jagat goib atau hati surat Al-An'am ya, yaitu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, seperti itu. Bisa dengan amalan itu juga bisa ya, tapi kemungkinan besar saya jarang mempraktekannya tahun-tahun ini ya. Untuk tahun kemarin, 2 tahun yang lalu biasanya saya mempraktekannya ya, karena hati jagat goib ini atau la tudrikul absar ini biasanya tarik menariknya tanpa asmasir, jadi secara paksa langsung wujud, dan kebanyakan melalui latudrik ini ditariknya karena secara paksa, jadi ketika pas wujud ini si khodamnya langsung mental keluar begitu. Makanya saya jarang untuk mempraktekannya gitu. Sama halnya dengan Haji Kulhugeni itu ya, yang keluar api. Nah, pas kita keluar, karena caranya cara pemaksaan begitu, biarpun itu keluar api wujud, nah, tapi si khodamnya kadang-kadang mental langsung keluar begitu ya. Emang bisa ditarik lagi ya pemirsa ya, langsung dimasukkan lagi bisa, nggak apa-apa, tapi artinya sifatnya itu seperti itu sifatnya. Jadi karena tarik menariknya secara paksa, nah tidak halus begitu, makanya langsung keluar seperti itu. Tapi kalau dengan surat An-Nas atau yang lainnya dengan kalimat thayyibah ya la ilaha illallah bisa juga seperti itu, atau dengan surat Al-Fatihah bisa, atau dengan doa nubuat juga bisa ya, atau dengan asmasirnya sendiri bisa. Nah, itu halus. Itu halus ya, artinya ketika ditarik juga tidak, walaupun tidak keluar api, si khodamnya tetap ada di situ seperti itu. Jadi bilang sempurna ya karena penarikannya secara paksa kurang sempurna, tapi si khodamnya ya ada di dalam pusaka tersebut pemirsa, seperti itu. Nah, beda lagi dengan kita nariknya artinya secara sopan ya. Secara sopan itu ditariknya dalam kamar begitu, diwiridkan, ditawasulin dulu ya, dikirimin Al-Fatihah dulu yang mau diwiridkannya, yang mau ditariknya ya. Terus juga khodamnya dikasih Al-Fatihah dulu ya, khodam goib yang ada sekitarnya gitu. Kemudian kita wiridkan. Nah, yang menjemput nantinya kan si khodam yang kita wiridkan, baik dengan surat An-Nas ataupun dengan kalimat thayyibah ya, ataupun dengan doa nubuat atau yang lainnya juga. Jadi insyaallah sempurna itu penarikannya, dan juga khodamnya ada di dalamnya ya, dan tidak mau keluar, betah kerasan ada di dalam pusaka tersebut seperti itu. Nah, oke, kita bacakan lagi nih yang sudah masuk kembali dari Bapak Tatang aja, Tatang 13. Assalamualaikum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah tadi ya, alhamdulillah. Dari Bapak Fikri juga, assalamualaikum Ki Guru, terus nyimak katanya, mohon maaf lahir dan batin. Sudah ya, sama-sama Bapak. Dari Bapak Angga Perwira juga, Mas Chandra ini, ya sehat selalu Ki katanya, minal aidin wal faizin katanya, ya mohon maaf lahir dan batin sama-sama Kang Chandra. Dari Pak Denny Pratama ini ya, wah mantap. Assalamualaikum Ki katanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, salam dari Cipanas Cianjur katanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya Bapak Denny Pratama, minal aidin wal faizin ya Pak ya, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian dari Bapak Fikri ini yang tadi yang dari Malaysia kalau nggak salah ya, izin bertanya Ki katanya, boleh Bapak, bagaimana cara menggunakan senjata goib berupa panah dan bagaimana tata caranya?
Wah, iya ini. Ini kalau nggak salah di kitab yang kedua ya Pak ya, jilid yang kedua. Iya. Untuk pembentengan di kitab jilid yang kedua sudah ya Pak ya. Dan ini untuk pembekalan senjata goib. Bagaimana dan bagaimana caranya begitu. Oke. Insya Allah caranya sebagai berikut Pak. Ketika kita mau mengeluarkan senjata goib, baik itu berupa panah ataupun pedang ataupun apa, caranya Bapak mohon dulu pada Allah, ya Allah, niat saya mau mengeluarkan atau menggunakan pedang goib ini atau senjata goib ini berupa pedang gitu ya Pak ya. Mohon agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seumpama pedang ini Pak ya, seumpama baca amalannya. Saya tidak perlu bacakan di YouTube ini ya, karena uh, adanya di kitab jilid yang kedua. Nah, tinggal simbolis aja ini ya. Jadi seumpama pedang, baca amalannya, kemudian tarik ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berupa pedang. Ini pedang goib. Ini cerita pedang goib ya. Ini yang tidak masuk nalar, tidak masuk akal, mending keluar aja, karena tidak masuk dalam pemikiran kita. Tapi yang suka hobi dengan spiritual ya, dunia goib, ini sudah tahu teknik, tata cara, dan yakin kalau ada pedang goib seperti itu. Jadi yang pikirnya secara dohir saja mending keluar dari room ini ya, nggak apa-apa, daripada nantinya songong. Nah, tarik pedang ya. Nah, sudah jadi pedang, kemudian Bapak arahkan mau dibuat apa ini pedang ini ya, mau ditebas ke goib, jin, setan, merkayangan ya, yang susah-susah, ataupun mau buat senjata apa ya, perang dengan orang atau bagaimana, bisa insya Allah. Kalau dengan perang dengan goib biasanya spontan ya, mau lehernya, mau tangannya, atau mau semuanya diputusin juga bisa. Tapi mungkin kalau dengan orang, paling kalau ditusukin ya ada rasa nyeri ya Pak ya, ada rasa nyeri yang tidak sembuh-sembuh dan berkepanjangan, lama-lama yang down juga dia, jatuh sakit begitu. Nah, hati-hati ya untuk cara penggunaannya. Kalau mau menggunakan tombak juga sama ya Pak ya, keluarin dulu, keluarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tombak ini buat apa? Atau keris juga sama ya. Mau keris apa inginnya? Yang jimbe, atau keris kalacakra, atau keris nogo raja, atau nogo bumi, atau nogo sosro ya, ataupun naga-naga yang lainnya ya, naga pertala dan naga yang lainnya. Ucapkan ingin keris tersebut, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu tarik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kalau kita lihat secara penglihatan mata manusia biasa, ini tidak ada apa-apanya ya. Ini tidak ada apa-apanya ya. Bohong, ngaco kamu. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara spiritual, daya spiritual ya, ya hal goib, perihal goib ya, ini ada aura yang namanya aura senjata goib ya. Berupa apa? Kalau kurang yakin, kurang percaya, ya diterawang. Makanya harus punya ilmu penerawangan. Makanya yang tidak cocok di room ini membahas masalah ini, karena masalahnya masalah goib ya, tidak bisa dinalarkan dengan akal manusia begitu ya, mending keluar dari room ini. Nanti bingung, kalau masih bingung mending nanti ngomongnya songong, ngaco, bohong, dan lain sebagainya begitu. Nah, ini khusus untuk kita-kita yang suka di room spiritual saja. Seperti itu. Terawang ya, diterawang. Setelah diterawang lalu kita arahkan untuk apa ini senjata ini. Seperti itu ya Pak ya, caranya. Ya, jadi mintakan dulu kepada Allah, ya Allah, niat saya mau mengeluarkan senjata goib apa? Keris, ataupun tombak, ataupun apalagi ya, cambuk dan lain sebagainya begitu. Kemudian baca amalannya, tarik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Makanya kalau kurang yakin nanti diterawang. Kalau sudah diterawang itu ya insya Allah yakinnya 100% seperti itu, karena kita tahu ini ada auranya, aura keris atau aura tombak atau yang lainnya seperti itu. Tinggal pemanfaatannya, kalau untuk jin, setan, merkayangan ya itu bisa, boleh, silahkan langsung spontanitas. Kalau mau mukul apa, kalau mau mutusin leher ya putus dia lehernya. Nah, kalau mau mutusin tangan ya putus dia tangannya. Tapi kalau untuk manusia biasanya ketika kena senjata goib kita, maka dia
nyeri berkepanjangan, lama-lama tumbang juga dia, seperti itu. Jadi awas, hati-hati ya, hati-hati untuk cara penggunaannya. Adanya dalam kitab jilid yang kedua ya Pak ya, insyaallah. Oke ya, lanjut lagi dari Bapak Angga Perwira atau Mas Chandra ini ya. Ya, kalau dengan la tudrik kalimatnya narik secara terpaksa, apa bisa jarak jauh dan keluar gesekan api? Mungkin sekitar beberapa meter. Mohon penjelasannya Ki. Ya, insyaallah Pak Chandra saya terangkan. Untuk hati jagat goib ini adanya dalam kitab jilid yang kedua ya Pak ya, di kitab Raja Sulaiman versi Laskar Pemburu Goib, seperti itu. Amalan ini namanya saya kasih nama amalan hati jagat goib karena terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am kalau nggak salah ayatnya 103, seperti itu. Nah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ini bisa untuk menerawang ke berbagai macam alam ya, baik alam manusia secara nyata, kita mau menerawang anak saudara dan pemilik kita yang jauh di sana begitu, ataupun juga bisa untuk menerawang alam-alam yang lainnya, diantaranya alam jin ya, atau alam-alam yang lainnya lah ya, yang naik tingkatannya begitu. Insya Allah kalau terus di istiqomahkan, insya Allah Allah memberikan keberkahannya, seperti itu. Nah, untuk narik pusaka juga saya sering ya narik dengan ini tapi kebanyakan kebiasaannya itu ketika ditarik maka keluar kodamnya ya, tapi pusakanya sih ada ya, gampang lah ditarik lagi, dimasukin lagi, dikunci lagi, seperti itu. Cuman kelemahannya kan seperti itu ya. Terus untuk jarak jauh artinya 1 meter, 2 meter, 3 meter itu ya tidak apa-apa, bisa tinggal tarik, nah kemudian dihentakkan maka akan keluar juga ya. Nah, kalau hati jagat goib ini atau la tudrik ini kelebihannya, kalau powernya sudah besar ya, biasanya itu akan mengeluarkan sinar pas ketika kita narik pusaka. Jadi tidak mengeluarkan api Pak, tidak, biarpun gesekan enggak mengeluarkan api ya, tapi mengeluarkan sinar biru keputih-putihan. Mungkin portal ya, portal. Jadi contoh ini keris lah, kita tarik ya dari jarak jauh ataupun dekat ya, yang jelas jarak jauh dulu lah, adanya di atas, seperti itu. Baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir ya. Tarik. Allahu Akbar. Nah, keris ini mau keluar, ini keluar dari portal goib, warnanya biru keputih-putihan begitu. Jadi sekilasannya, sekilatan begitu, kilat langsung biru keputih-putihan, lalu keris ini keluar. Cus. Nah, itu pernah saya ngalamin ya beberapa kali dengan la tudrik begitu. Jadi gesekannya itu enggak mengeluarkan api, gesekannya itu portal goibnya kebuka, mengeluarkan sinar biru keputih-putihan begitu ya. Kemudian baru si pusaka tersebut jatuh. Nah, itu Kang Chandra ya. Nah, kalaupun seumpama ditariknya dari dalam ruangan juga, kalau powernya kita besar ya mungkin seperti itu juga. Karena saya narik dari dalam kamar belum ngalamin ya. Yang biasa saya ngalamin itu pakainya surat An-Nas atau kalimat thayyibah ya, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, kemungkinan besar juga dari dalam kamar juga ya keluar kilatan tadi ya, keluar kilatan tadi biru ke putih-putihan. Andaikan Kang Chandranya power la tudriknya itu besar, seperti itu insyaallah. Oke, semangat Kang Chandra, semangat ya insyaallah. Ya, lanjut dari Bapak Tatang aja, ininya 13 katanya. Ki mohon tanya katanya, boleh silahkan Pak Tatang. Kalau amalan tarik pusaka dengan wakadzalika nuri Ibrahim prakteknya bisa siang atau untuk malam aja Ki? Baik, saya paparkan lagi ya untuk Bapak Tatang. Siap, biar yang lainnya juga ikut sedikit nambah wawasannya. Untuk narik pusaka itu baik dengan amalan apa saja, awal pertama kali biarpun meradar juga ya Pak ya,
awal pertama kali kita itu mencobanya di malam hari ya. Karena apa? Karena di malam hari itu aktivitasnya yang pertama banyak Pak ya. Aktivitasnya itu banyak. Yang kedua mungkin power kita masih kecil, masih tahap pemula. Belum begitu terasa Pak. Begitu. Nah, makanya disarankan semua murid itu belajarnya di malam hari. Contoh ini jangan tarik dulu ya Pak ya. Kita contoh radar dulu. Meradar ya di malam hari dengan di siang hari itu beda Pak. Rasanya ya. Di malam hari aktivitas goib itu padat. Tidak ada matahari Pak. Nah, maka sebagai contohnya Bapak coba lihat ada lapangan bola. Di gawang lapangan bola itu ada bohlam lampu neon ya Pak ya. Itu kelihatan Pak memancar semua satu lapangan. Iya. Iya, padang. Iya. Kelihatan semua ya Pak ya. Biarpun jauh. Nah, pas ketika kita radar itu terasa karena lampu tersebut menyala luar biasa ya, biarpun dari jarak jauh, maka akan terasa sekali karena nggak ada sinar matahari Pak. Begitu. Ini sangat mengganggu sekali sinar matahari kalau untuk radar ataupun tarik pusaka. Terus apa bedanya kalau siang hari? Bedanya kalau siang hari ada sinar matahari, panasnya itu iya, terus terangnya itu Pak, terangnya itu mengganggu. Kalau internet itu mengganggu sinyal jaringan. Maka coba Bapak ada lapangan bola ya, di gawangnya ada satu neon lampu ya. Letakkan di situ. Sinar matahari jam 12 siang begitu terangnya. Kelihatan enggak, Pak? Nah, itu perbandingannya. Emang kelihatan, tapi satu pelik ya, Pak, sedikit sekali. Di situnya aja, nggak memancar kemana-mana. Nah, pas ketika kita radar, ya susah payah mencari titiknya di mana ini titiknya ini, sampai mana. Nah, intinya juga sampai di mana ini intinya nih. Begitu. Memang dia tetap memancar, tapi nggak luas, kalah dengan sinar matahari. Rasanya ini Pak beda kalau siang hari. Kadang-kadang nggak ketemu kalau pemula Pak, begitu. Karena apa? Karena power kitanya masih terlalu kecil seperti itu. Makanya disarankan di malam hari, bukannya nggak boleh, tapi mengantisipasi takutnya nggak ketemu begitu, atau takutnya kok siang begini ya, tapi kalau malam terasa sekali. Nah, itu bedanya. Makanya disarankan di malam hari dulu, belajar namanya juga masih belajar. Kalau sudah mumpuni ya, belajar di malam hari sudah bisa, di siang hari pun apalagi sudah bisa, ya bebas, mau malam mau siang juga nggak apa-apa, nggak masalah ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke topik yang Bapak pertanyakan, yaitu kalau di siang hari bagaimana untuk tarik pusaka. Sama seperti tadi gambarannya ya. Kalau di malam hari powernya besar Pak. Nah, kita bisa ngukur kekuatannya untuk narik pusaka ini. Dia tarik dengan surat Anas nggak kena, berarti ini powernya gede. Harus ditarik dengan doa nurbuat. Doa nurbuat tidak gede juga, tidak kena juga. Harus ditariklah dengan Ajikul Hugni. Ajikul Hugni juga tidak mempan juga. Wah, kita gabungkan dengan Aji Brajageni begitu. Baru kemudian digabungkan, ditarik, maka akan keluar. Jadi bisa untuk dibandingkan Pak, seperti itu powernya. Nah, terus kalau di siang hari gimana Ki? Boleh, nggak apa-apa ya kalau sudah bisa di malam harinya. Sebegitu gampangnya apalagi di siang hari. Karena powernya dia kecil begitu. Nah, power pusaka dibandingkan siang dengan malam itu lebih besar malam Pak. Nah, seperti itu. Lebih besar malam. Kalau siang kalah dengan energi matahari dia, seperti itu. Nah, makanya siang hari narik pusaka itu sebenarnya lebih gampang karena power kita yang lebih gede. Begitu. Kalau malam hari power dia yang lebih gede. Kita harus ngukur dulu. Tapi belajarnya kenapa di malam hari? Karena dibiasakan dulu Pak. Membiasakan dulu, belajar radar dulu, membiasakan juga belajar nerawang, harus bisa malam hari cepat masuk ke portal goib, cepat ke alamnya, seperti itu. Membiasakan narik pusaka juga powernya gede. Oh, segini gedenya baru ditarik.
Kalau sudah bisa di siang hari, aduh seperti ini Pak. Iya, artinya kalau sudah biasa Bapak itu apa ya? Tidak canggung begitu Pak ya. Kalau sudah biasa tidak canggung. Ya siang hari siap tarik begitu. Tapi kalau seumpama belajarnya ingin siang hari juga nggak apa-apa nggak apa-apa siap boleh silakan. Cuma skala perbandingannya seperti itu ya Pak ya. Pengibaratannya agar bisa masuk nalar kita seperti itu. Oke, mantap Pak, mantap. Alhamdulillah ini pertanyaannya. Lanjut lagi dengan Bapak Fikri ya. Alhamdulillah Bapak Fikri. Alhamdulillah katanya terima kasih Ki Guru atas pencerahannya. Sama-sama Bapak ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian lanjut lagi, sudah hadir kembali yang punya channel Bapak Denny Pratama ini. Wah, Pak Denny Pratama ya, alhamdulillah. Ki mau nanya katanya, boleh silahkan. Kalau narik pusaka ya pakai asma Allah begitu ya. Yang saya amalkan kalau dohir nggak ada, tapi malamnya mimpi ada batu merah delima, saya ambil terus saya kantong ke saku baju. Benar apa sekedar mimpi katanya. Alhamdulillah. Oke Bapak, saya terangkan lagi ya. Untuk asma Allah itu asma pamungkas ya. Insya Allah begitu. Asma pamungkas. Kalau andaikan Bapak tetap tidak bisa dohir dengan asma pamungkas tersebut, ismudat ya. Nah Bapak gabung Pak dengan asma sir dat sifat wujud begitu. Jadi kemungkinan besar si pusaka tersebut bisa wujud dengan asma sir begitu. Tapi banyak juga pusaka-pusaka ya tanpa asma sir, dengan asma Allah, dengan ismudat saja. Allah tarik set ya langsung jatuh dia keluar begitu. Insya Allah. Nah, tapi kalau tetap tidak keluar, Bapak gabungkan dengan asma sir punya Bapak. Baik asma sir dat sifat wujud atau asma sir yang lainnya. Gabungkan aja Pak. Dicoba. Praktekkan begitu, insya Allah akan wujudnya. Seumpama Bapak mimpinya seperti ini menandakan saja Pak ya, bahwa Bapak itu di situ masih ada pusaka yang belum terwujudkan seperti itu. Jadi boleh diulang lagi ya, diulang lagi dan diulang lagi supaya berhasil. Kalau seumpama inginnya nariknya dari dalam kamar pakai asma Allah boleh, itu cepat biasanya ya, cepat datang langsung wujud ya, seperti itu. Nah, maka perlu dicoba ya, silahkan. Ya, lanjut kemudian dari yang punya akun channel Bapak Supardi Cecep ini ya. Alhamdulillah. Medan ikut nyimak Ki katanya. Alhamdulillah, semoga Ki bagus sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ya minal aidin wal faizin ya Bapak Supardi Cecep, mohon maaf lahir dan batin, amin. Kemudian dari Bapak Saiful Anwar ini, wah mantap ini Pak Saiful Anwar. Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ki, mohon maaf lahir dan batin katanya. Ya minal aidin wal faizin ya Pak ya, mohon maaf lahir dan batin sama-sama Pak. Semoga Allah memberkahi kita semua dan juga mengampuni segala dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian sudah masuk kembali ini ya dari Bapak Wawan Purnawirawan. Wah, Pak Wawan ini Pak. Iya, assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya minal aidin wal faizin Ki Guru. Depok hadir katanya ya. Salam sejahtera Depok ya. Iya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga ya Pak ya. Saya mohon maaf juga Pak. Kemudian dari Bapak Yuda Adit ini. Iya nyimak Pak Ustadz katanya. Dari Brebes, ya Pak Kasmuri. Nah ini Pak Kasmuri ini ya yang kemarin sudah hadir ya Pak Kasmuri. Ini luar biasa sekali perjuangannya Pak Kasmuri ini ya, yang punya akun channel Bapak Yuda Adit ini. Wah, saya tidak nyangka ini ya. Ini perjuangan dari Pak Kasmuri ini dari tahun berapa itu? Mulai saya melambung tinggi, booming ya. Subscriber setia ini. Semua aktivitas saya dipantau terus ini ya, alhamdulillah. Beliau tahu semua ini aktivitas saya. Alhamdulillah ini ya. Pak Kasmuri minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin.
Iya, semoga kita mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak Kasmuri. Dan tentunya semoga Pak Kasmuri juga diluaskan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya, kemudian dari Pak Saiful Anwar ini ya, saya mau bertanya, katanya boleh Pak Saiful, silahkan, monggo. Kalau tarik pusaka dalam rumah misalnya ini, iya kita pakai asmasir, itu kira-kira berapa banyak aji beraja geniknya? Standar aji beraja geniknya 1000 ya Pak ya. Iya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin, seperti itu Pak. Diulang-ulang 1000 kali. Bismillahnya 1 kali aja boleh. Mau bismillah diulang-ulang juga sampai 1000 boleh, nggak apa-apa ya. Bebas. Setelah itu biasanya ditambah lagi Pak dengan asma sirnya ya 1000 kali Pak. Sir dat sifat baik wujud. Setelah selesai amalan haji beraja geni, sir dat sifat gaib wujud, sir dat sifat gaib wujud, sir dat sifat gaib wujud, seperti itu. Belum genap 1000 biasanya sudah ada kilatan cahaya Pak, jangan kaget ya. Makanya jangan dekat-dekat dengan media kita begitu. Kalau sudah mulai medianya 1 meter lah ke sana, ke depan ya Pak ya, 1 meter ke depan begitu, kita ke belakang. Kalau sudah mulai itu Pak, iya. Kalau belum mulai nggak apa-apa, karena kan tawasul dulu. Udah selesai mulai kita ke belakang 1 meter atau 1,5 meter. Yang ditakutkan bukan apa-apa Pak. Kalau kita nariknya sekedar batu mustika, itu kan keluarnya atau keluar apinya sedikit, cuman paling kilatan aja ya, seperti itu. Dan juga yang jatuh kan nggak besar Pak. Iya. Tapi kalau yang jatuhnya yang kita tarik keris, apalagi tongkat yang sebegitu panjangnya ya, iya. Takutnya itu api yang keluar gede ya, panjang, dan juga ketika pas gedebruk ya, jatuh di hadapan kita, itu kagetnya bukan main kita seperti itu. Bukan takut ngena pada kita, bukan, tapi kagetnya itu Pak, karena kan barangnya gede, jadi pastinya benturannya kan gede ke lantainya itu Pak, seperti itu. Makanya kita agak ke belakang ya, 1 meter atau 1,5 meter Pak, seperti itu. Insya Allah boleh, silahkan dicoba di dalam kamar ya Pak ya. Untuk radar baik siang maupun malam ya, di pohon ini ada pusaka, kemudian minta pada Allah, datangin ke ke pohonnya, kemudian minta pada Allah, ya Allah, niat saya mau narik pusaka yang ada di seputaran pohon ini agar supaya datang hadir dan wujud di hadapan saya nanti malam begitu Pak. Kemudian Bapak ambil tanahnya, sebelum diambil baca syahadat 3 kali, lalu baca Al-Fatihah 1 kali ya Pak ya. Setelah itu ambil 1 genggam, 2 genggam atau 3 genggam, seperti itu. Nah, bawa di kresek ya, di kresek plastik. Bawa di dalam kamar ya, taruh di sana. Setelah itu siapkan di dalam kamar gelar kain mori putih ya, 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter boleh, tergantung yang mau kita tarik panjang atau tidaknya. Nah, setelah itu kemudian ditaruh tadi ya oleh-oleh kita, yaitu tanah tadi Pak, taruh di depan kita. Nah, tetesin, kalau kelihatannya yang terasa ini batu, tetesin 3 aja minyak sambar pusaka Pak, 3 tetes aja di tanahnya. Kalau semua keris, boleh tetesin 8 tetesan atau 12 tetesan. Iya, yang selebihnya gimana? Selebihnya ya disimpan lagi nggak apa-apa, mau dibuka di situ aja nggak apa-apa, sebagai pemancing begitu ya, boleh, silahkan. Terus setelah itu sediakan juga buhur kalau ada ya, buhur Sulaiman atau buhur-buhur yang lainnya. Terus jangan lupa ya, 3 lidi ya, tancapkan, jangan sampai mati Pak. Ketika kita wirid biarpun 1, jangan sampai mati. Maksudnya kalau mau mati langsung dinyalakan lagi Pak, begitu, jangan sampai putus, karena ini bisa jadi kalau HP dikatakan pulsanya Pak. Untuk nyambungin ke alam goib, seperti itu. Di samping sebagai alat pewangi, sebagai pulsa juga ya, insya Allah. Nah, nyalakan, kemudian baru kita wiridkan. Mungkin ada persyaratan lain itu yang berikutnya sampingan ya, contohnya bunga 7 rupa
ataupun gedebok pisang ya, ataupun juga apalagi minyak-minyak yang lainnya begitu ya, itu sampingan boleh dikompletin nggak apa-apa. Kalau Ki biasanya ada kelapanya, kelapa hijau itu ya, itu sampingan, mau ditaruh juga boleh, tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Baru kita wiridkan amalannya. Amalan apa aja ya, mau surat Anas, mau ayat kursi, mau kalimat thayyibah ya la ilaha illallah, mau apalagi itu An-Nur buat atau Beraja Geni, Kulhu Geni atau yang lainnya boleh, silahkan ya. Wiridkan 1000 kali. Kalau Doa Nur buat paling ya 100 ya, kalau 1000 nggak bakalan kuat. 300 juga udah 3 jam itu. 3,5 jam ya, 100 palingnya kalau Doa Nur buat. Iya, mau Yasin ya boleh, Yasin 41 kali ya ulangan. Pasti lama itu, pasti makan waktu yang lama, karena Yasin biasanya dibaca yang cepat 5 menit, yang tidak cepat 7 atau 8 menit, terus dikali 41 kali ulangan ya lama pastinya begitu. Jadi harus dipersiapkan dulu waktunya ya, harus diukur, ditakar dulu begitu. Kemudian baca asmasir setelah amalan tadi. Baca asmasirnya 1000 tidak datang 2000, makanya asmasirnya pilih saja yang cepat, ringkas, cepat ya. Sir, dat, sifat, goib, wujud boleh, silahkan pilih yang cepat, singkat, dan cepat begitu. Kalau semua punya sendiri yang banyak ya boleh sirullah, sifatullah, datullah, asmaullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salamu alamir rabbir rahim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terus apalagi kesananya banyak panjang ya boleh juga, nggak apa-apa, silahkan. Yang mana aja yang cocok dalam hati dan pemikiran kita, seperti itu. Kalau yang singkat baca 1000 nggak datang 2000, 2000 nggak datang 3000. Biasanya menjelang 3000 itu langsung datang. Semalam nggak datang 2 malam, 2 malam nggak datang, biasanya yang ketiganya yang datang ya. Dimulai malam Selasa, makanya dimulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumatnya itu biasanya datang langsung. Pas ketika datang, kadang-kadang sebelum datang khodam dulu yang datang. Kalau kita bisa melihat, biasanya khodam dulu yang datang, biasanya itu ya. Datang dulu khodamnya langsung sembah sujud ke kita begitu. Seharusnya tidak boleh, tapi dia sembah sujud dulu ke kita. Artinya kalah dia dengan kita begitu. Nah, baru kemudian si khodamnya hilang, masuk lagi mungkin ya ke keris ataupun pusaka yang gede, kemudian langsung datang lagi, seperti itu. Nah, perlu dicoba, silahkan. Seharusnya orang belajar tarik pusaka itu awalnya itu dengan penarikan dari dalam kamar dulu, pemirsa ya. Seharusnya berhubung karena ini terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi ataupun tayangan-tayangan YouTube ya, pas ketika kita narik langsung wujud begitu. Makanya kebanyakan yang berguru ke saya juga ya nuntutnya ingin langsung kun fayakun wujud. Langsung seperti itu. Iya, kebanyakan karena terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi atau YouTube ya. Seperti itu, nggak apa-apa, tapi harus bisa juga dari dalam kamar, juga harus bisa. Pas ketika hujan-hujanan atau banyak halangan ya, ya kita tariknya dari dalam aja, dari dalam kamar aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Dia tidak mesti harus turun ke lokasi hujan-hujanan, terkecuali buat konten YouTube ya. Iya, hujan-hujanan malah banyak rame nanti yang nonton. Tapi kalau tidak buat YouTube, hanya sekedar hobi, kita ingin bisa narik pusaka, ya ketika hujan-hujanan ya kita ambil saja sampelnya, kemudian kita tarik dari dalam kamar saja, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tadi dari Bapak Saiful Anwar ya. Ya, jadi yang harus dibaca itu 1000 kali ya Pak ya. Iya, Aji Beraja Geni atau yang lainnya, terkecuali Doa Nur buat 100 kali ya. Kemudian datang lagi dari Pak Tatang aja ini ya, terima kasih penjelasannya Ki, katanya. Sama-sama Bapak, mohon doanya untuk menjalankan Aji Beraja Geni, katanya. Nggih, monggo Bapak silahkan, insya Allah. Mudah-mudahan segala cita-cita Pak Tatang, Pak Saiful dan yang lainnya juga terwujud, terlaksana dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut dari Bapak
Chandra ini ya. Mohon maaf Ki, sekali lagi kenapa setiap saya amalkan atau saya dikirkan latudrik itu ya, seluruh badan saya bergetar katanya, hebat. Terutama dari kaki, tangan dan lain-lainnya. Lalu baru terbuka mata batin. Misalnya saya dikirkan 1000 kali katanya. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Untuk hal tersebut itu yang dinamakan dengan fenomena goib ya Pak ya. Fenomena goib itu bermacam-macam. Tiap diri pribadi insani itu macam-macam. Seperti Bapak bergetar tangannya, iya seluruh badannya ya. Ada lagi murid saya yang dekat di sini ya, namanya Pak Imu Pangkalan ini. Dari Pangkalan ini nama desa Pak di sini. Desa Pangkalan. Ini Pak Imu dari Pangkalan, Desa Pangkalan. Itu lagi ngewiridin latudrik sekarang ya. Sampai sekarang sekitar sudah 3 bulanan ini ya. Jadi ketika beliau menjalankan ataupun mewiridkan latudrik, itu biasanya beliau itu apa ya, aura-aura yang dekat ini terasa. Kalau ada serangan dari goib ataupun serangan dari pusaka begitu, beliau terasa begitu. Dan terus kalau udah mencapai hitungan berapa ratus begitu, nah ini portal goib kebuka sendiri kata beliau ini. Kata beliau, jadi kebuka sendiri, biru, putih, merah, hijau, ungu. Setelah itu langsung masuk ke alam goib. Beliau melihat berbagai macam di sana. Ada pohon pisang, ada penunggunya yang minta tolong, lambai-lambai dan lain sebagainya. Itu pas lagi wirid Pak. Pas lagi wirid seperti itu. Nah, terus juga kepekaan batinnya ini, beliau ini mulai sudah terasah begitu. Artinya ketika mau ada kecelakaan, ketika mau ada hujan, atau ketika mau ada apalah begitu, ada tamu dan lain sebagainya, beliau mungkin ada yang ngebisikin ataupun karena sudah peka ya mata batinnya begitu, jadi dia tahu begitu, wah ini mau ada yang begitu. Nah, ternyata ya datang dia seperti itu. Nah, latudrik itu kan hati jagat goib ya, artinya hatinya goib semua adanya di amalan latudrik begitu, bisa ditembus maksudnya Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah yang lainnya juga selain Pak Imo juga yang ngewiridin ataupun ngamalin latudrik ya hampir sama lah kejadiannya, mirip seperti itu ya. Jadi itu dinamakan dengan fenomena goib ya Pak Sandra ya. Insya Allah makanya terus dirutinitaskan. Nah, lumayan, insya Allah Allah memberikan keberkahannya sendiri. Amin. Lanjut, setelah dari Pak Chandra, kemudian dari Bapak Denny Pratama ini. Alhamdulillah, terima kasih Ki katanya atas pencerahannya. Sama-sama Pak Denny Pratama. Kalau digabung asma Allah sama asma sir, apa saya harus puasa lagi? Mohon maaf, terima kasih. Masih mending diwiridin Pak dari mulai sekarang. Diwiridin 1000 asma sirnya 7 malam aja. Iya, setelah itu baru boleh dilaksanakan nanti ya untuk penarikan begitu. Kalau mau sambil puasa ya itu lebih takcer lagi, lebih bagus. Boleh silahkan. Puasanya siapa saja boleh silahkan. Iya, nggak apa-apa. Silahkan Pak Dini. Lanjut dari Ki Bagus Cahyo Wijoyo ini. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ki Guru katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digabung aja ya Ki Bagus. Ki Guru izin tanya, kalau habis menjalankan tenaga dalam apa harus puasa pati geni? Iya, akhir selesai riado tenaga dalam untuk tarik pusaka begitu. Iya, alhamdulillah Ki Bagus Cahyo Wijoyo, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ki Bagus. Dari Cirebon ini pemirsa, ya dekat dengan Neng Dian Anik ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk tenaga dalam lebih bagus kalau seumpama Ki Bagus Cahyo Wijoyo ini punya waktu untuk pati geni, itu lebih bagus untuk mengikat power yang sudah kita kumpulkan agar supaya menyatu dalam jiwa dan raga kita seperti itu. Tidak mudah luntur, tidak mudah dicabut oleh orang. Maka boleh silahkan ya, silahkan latihan tenaga dalam yang banyak ya Ki Bagus, yang banyak latihannya, baca amalannya baik Allah Akbar ataupun apa begitu, tarik buang ya, tarik buang, atau dari atas bisa ya tarik, iya, buang lagi, tarik,
masuk, buang lagi, begitu terus latihannya sampai benar-benar berkeringat 1 jam 2 jam, iya, atau setengah jam lah paling enggak ya. Nah setelah itu selesai itu baru kemudian kapan waktunya kita ikat dengan yang namanya pati geni. Kalau seumpama nggak kuat gimana, kalau melek aja boleh, silahkan. Melek nggak apa-apa, silahkan diikat ya, agar supaya power yang kita kumpulkan itu menyatu dalam jiwa dan raga kita, dan juga tentunya ya matang gitu. Ketika pas untuk penyembuhan bisa, untuk demonstrasi apa bisa, untuk mementalkan orang kayak ilmu laduni seperti itu ya bisa juga ya, ataupun juga untuk tarik pusaka, sedot tarik pusaka juga bisa, seperti itu boleh, insya Allah banyak gunanya ya, monggo. Oke, lanjut lagi dari Bapak Arjun Junetra ini. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun, maaf izin bertanya, katanya. Boleh, monggo, silahkan Pak. Apakah setiap memahari sebuah mustika itu tanpa sebuah amalan atau tanpa tahu nama khodam sudah bisa aktif? Oh iya siap. Saya jawab ya Pak ya. Untuk memaharkan suatu benda pusaka seperti itu, kalau di versi saya, tapi ya Pak ya, ini kita cerita di versi saya, bukan di versi guru-guru yang lain atau orang pintar yang lain begitu. Biasanya kalau di saya, biasanya sih ingat saya itu ya, artinya setiap yang memahari pasti dikasih kunci keberkahannya lewat WA seperti itu Pak. Itu harus mempunyai kunci keberkahannya Pak. Contoh Bapak memaharkan Semar Mesem begitu ya, keris Semar Mesem. Nah saya kirimkan lewat paket JNE. Nah kemudian Bapak sudah sampai Ki paketnya, nah sudah dibuka, biasanya saya langsung poiskan, Pak ini kunci keberkahannya, ini, cara merawatnya pakai minyak ini, harinya setiap hari ini, untuk cara mempraktekannya ataupun untuk cara mendaya gunakan khodamnya atau powernya, caranya baca ini seperti itu. Kalau saya itu Pak ya. Nah dan pantangannya juga ini seperti itu. Nah tapi mungkin kebanyakan ya orang lain sih kadang-kadang ya ini pusakanya bawa aja seperti itu. Paling syaratnya jangan dibawa buang air kecil dan besar. Kemungkinan banyak seperti itu Pak. Iya, jadi powernya itu keluar atau tidak, mungkin powernya sih ada, menyelimuti pusaka itunya saja Pak, seperti itu. Jadi untuk mendaya gunakannya ya kurang tahu bagaimana caranya. Tapi kalau saya berhubung karena ada kunci keberkahannya ya, maka ketika pas tidak digunakan, power tetap di situ-situ saja. Ketika pas digunakan, maka power akan loncat ya, loncat ke tubuh kita, bisa loncat pendaya gunaannya seumpama daya pengasihan ya, maka akan loncat ke target begitu. Seumpama untuk menarik para pelanggan, maka ketika kunci keberkahannya dibacakan ya khodam siapa namanya, bantu saya atas izin Allah kamu untuk menarik semua pelanggan, seperti itu contohnya ini ya. Maka jalankan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kekuatannya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca amalannya Al-Fatihah atau syahadat atau apa. Nah, maka si power tersebut ya atau keadaan tersebut akan loncat menuruti perintah kita begitu. Tarik semua para pelanggan. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Tapi ketika tidak digunakan cukup, maka vakum di situ lagi powernya. Nah, seperti itu. Itu versi saya ya Pak ya, mohon maaf tidak menyalahkan semua orang, tidak, atau orang lain, tidak. Saya itu versi saya itu Pak, mohon maaf sekali. Nah seperti itu. Alhamdulillah. Lanjut dari Bapak Zulkarnain ini. Wah iya, assalamualaikum Ki, katanya hadir dari Riau Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin ya. Bapak Zulkarnain ini ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ki izin bertanya, katanya mana yang lebih bagus puasanya, diulang dari awal atau pati geni langsung
untuk Aji Brajageni katanya. Iya. Bapak yang tadi sudah nyimak ya amalan Aji Brajageninya, untuk pengulangan itu bebas Pak ya. Karena awal kan kita sudah membelinya dengan laku tirakat. Seperti itu. Mau diulang lagi yang tadinya puasanya berat, ini puasanya ringan aja lah begitu. Yang penting genap wiridnya, boleh Pak, nggak apa-apa. Mau wiridnya saja selama 7 hari ngulangnya tanpa puasa, boleh Pak, nggak apa-apa, bagus ya. Saya sih mengulang-ulang pati geninya aja lah biar langsung langsung keluar api, boleh, nggak apa-apa ya Pak ya, silahkan bebas. Yang penting tanamkan hati dan pikiran Bapak berbuat baik, begitu artinya berprasangka baik, semoga Allah mengabulkan begitu ya Pak ya. Mau diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi terus, jangan gampang putus asa, pantang menyerah, dan juga tabah Pak begitu. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, insya Allah berhasil Pak begitu. Oke, lanjut lagi dari Ki Bagus Cahyo Wijoyo ini. Oh iya, sama-sama Ki katanya, minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata dan perilaku, jika ada salah-salah. Iya Ki Guru, mohon maaf katanya. Sama-sama juga Ki Bagus Cahyo Wijoyo. Iya, mohon maaf juga saya ya bila ada salah kata, tingkah laku, perbuatan ataupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya, amin ya rabbal alamin. Dari Pak Arjun Junetra ini ya, terima kasih Ki atas pencerahannya katanya. Sama-sama Pak, insya Allah semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Iya, mungkin itu dulu ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Nanti kalau seumpama masih ada pertanyaan-pertanyaan, simpan aja dulu. Iya, di hari-hari berikutnya kalau kita ada streaming seperti ini lagi, insya Allah saya akan jawab lagi ya, seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya ucapkan lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.